Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Kembali kita berkumpul di ruangan kelas kita ini secara virtual dalam mata kuliah bioteknologi terapan. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Runiada MSI. Selanjutnya rekan-rekan audiens sekalian. Di sini kami dari kelompok 1, anggota Eria Marina Supriyani dan saya sendiri Raffi Ferdian akan menjelaskan materi bioteknologi terapan yang telah sama-sama kita lihat di silabus perkuliahan yang telah disampaikan oleh Ibu dosen pembimbing kita. Baik Bapak Ibu, di sini tema yang akan kami sampaikan dari kelompok 1 adalah mengenai enzim-enzim untuk memanipulasi DNA dan cloning gen. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu dari konsep bioteknologi yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup dan produk dari makhluk hidup untuk kesejahteraan hidup manusia. Jadi ada beberapa perlakuan-perlakuan yang diberikan oleh manusia untuk memperoleh manfaat dari makhluk hidup lainnya untuk kesejahteraan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi selama ini kita sudah banyak mendengar ada istilah bioteknologi modern yang mana prinsipnya itu di sana ada manipulasi DNA, kemudian menggunakan teknologi yang canggih dan alat-alat yang canggih. Nah, karena menggunakan alat-alat yang canggih tentu biayanya sangat mahal. Kemudian istimewanya lagi bioteknologi modern ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi di sini saya bertindak sebagai moderator. Kemudian ada dua materi yang akan kami sampaikan, yaitu enzim untuk memanipulasi DNA. Kemudian materi yang kedua adalah cloning gen. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Eria Marina Supriyani, tentang enzim untuk memanipulasi DNA. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Bu Eria. Silakan Bu Eria. Baik, terima kasih pada Pak Raffi. Saya akan langsung membahas pertama, yaitu tentang enzim-enzim untuk memanipulasi DNA. Terdapat 5 enzim untuk memanipulasi DNA, yaitu yang pertama nuklease, ligase, polimerase, enzim modifikasi, dan topoisomerase. Bisa dibaca di sini, enzim nuklease itu adalah enzim yang memotong, memendekkan, atau mendegradasi molekul asam nukleat. Sedangkan enzim ligase yaitu menyambung asam nukleat menjadi satu, yang polimerase membuat kopi dari molekul. Lalu enzim modifikasi yaitu menghilangkan atau menambahkan gugus kimiawi. Lalu ada topoisomerase yang membuat atau mengubah DNA berlilitan dari DNA sirkular yang tertutup secara kovalen. Selanjutnya, ini adalah fungsi dari nukleasi sendiri. Itu yang pertama tuh mendegradasi molekul DNA dengan memecah ikatan fosfodiester yang menghubungkan satu nukleotid dengan nukleotid berikutnya pada untai DNA. Lalu ada ligase, yaitu yang di dalam sel fungsi ligase DNA adalah untuk mereparasi tempat putusnya untai tunggal yang terjadi pada molekul DNA. Untai ganda yang mungkin terjadi pada waktu replikasi DNA. Ligase DNA yang berasal dari kebanyakan organisme juga akan menyambung dua fragmen DNA untai ganda. Lalu ada DNA polimerase, yaitu adalah enzim yang mensintesis untai baru DNA yang komplementer terhadap cetakan DNA atau RNA. Kebanyakan polimerase hanya dapat berfungsi jika cetakan mempunyai daerah untai ganda yang berlaku sebagai primer untuk permulaan polimerasi. Lalu ada topoisomerase yang mampu mengubah bentuk DNA sirkular yang tertutup secara kovalen dengan bentuk atau menghilangkan bentuk lilitan.
Selanjutnya ada enzim-enzim untuk memotong DNA atau endonuklease retriksi. Yang pertama itu ujung tumpul dan ujung lengket. Di sini sejumlah besar endonuklease retriksi memotong DNA dengan cara yang agak berbeda. Pada enzim-enzim tersebut, kedua untai DNA tidak dipotong pada posisi yang tepat atau tepat sama, tetapi pemotongannya berbentuk zigzag atau dengan belok tajam melampaui 2 atau 4 nukleotida, sehingga fragmen DNA yang dihasilkan mempunyai tonjolan untai tunggal pendek pada tiap ujung. Yang kedua ada frekuensi urutan mengenal pada suatu molekul DNA, yaitu jumlah urutan pengenal bagi endonuklease retriksi tertentu pada molekul DNA yang panjangnya diketahui dapat dihitung secara matematik. Selanjutnya ada menganalisis hasil pemotongan endonuklease retriksi. Di sini digesti restriksi akan menghasilkan sejumlah fragmen DNA dengan ukuran yang tergantung pada posisi urutan mengenal yang tepat pada molekul DNA dan DNA mula-mula. Yang pertama ada memisahkan molekul dengan elektroforesis gel. Yang kedua menampakkan molekul DNA dalam gel. Yang keempat ada perkiraan ukuran molekul DNA, yaitu elektroforesis gel akan memisahkan molekul DNA dengan ukuran yang berbeda, yaitu molekul yang paling kecil akan melewati jarak yang paling besar menuju elektrode positif. Lalu yang terakhir ada pemetaan posisi tempat restriksi yang berbeda pada suatu molekul DNA, yaitu untuk menyusun peta restriksi harus dilakukan satu rangkaian digesti restriksi. Pertama, jumlah dan ukuran fragmen yang dihasilkan oleh tiap-tiap endonuklease retriksi harus ditentukan dengan elektroforesis gel. Kemudian diikuti perbandingan dengan ukuran penanda. Lalu ada informasi yang didapat ini, kemudian harus disokong oleh hasil atau rangkaian digesti ganda, yaitu DNA dipotong dengan 2 endonuklease retriksi secara bersamaan. Lalu ada beberapa tipe enzim retriksi, yaitu enzim retriksi tipe 1. Ya, ini adalah kompleks dengan multi subunit memotong DNA secara acak dan jauh dari sequence pengenalnya. Lalu ada tipe 2-nya, enzim ini memotong DNA dekat atau pada situs pengenalan. Enzim ini menghasilkan fragmen-fragmen sesuai dengan yang diinginkan sehingga bisa digunakan untuk analisis DNA dan cloning gen. Lalu yang terakhir ada retriksi tipe 3. Enzim retriksi tipe 3 ini merupakan enzim retriksi yang tidak digunakan dalam laboratorium. Lalu ada ligasi penyambung molekul DNA. Cara kerja ligasi DNA. Di dalam tabung percobaan ligasi DNA yang dimurnikan, di samping merespirasi diskontinuitas juga akan menyambung molekul DNA secara individual atau menyambung kedua ujung molekul yang sama. Reaksi kimia pada ligasi dua molekul sama dengan respirasi diskontinuitas, kecuali pada penyambungan dua molekul harus dibuat 2 ikatan fosfodiester, satu untuk tiap untai. Lalu ada ujung-ujung lengket meningkat efisiensi ligase dan menempatkan ujung-ujung lengket pada molekul berujung tumpul. Berikut contohnya. Lalu selanjutnya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Raffi. Kepada Pak Raffi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Eria telah menyampaikan materi mengenai enzim-enzim yang berperan dalam manipulasi DNA. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai cloning gen. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah banyak juga membaca istilah-istilah ya, karena mungkin kita sendiri sama-sama mencampur baurkan ya, ada istilah cloning saja. Mungkin di mata kuliah semester lalu kita di genetika dan reproduksi juga membahas cloning ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga ada mendengar ada teknologi DNA rekombinan, kemudian ada juga cloning gen, kemudian ada juga cloning molekuler. Nah, jadi mungkin beberapa istilah tersebut bisa kita bedakan Bapak Ibu, di mana cloning yang kita bahas di mata kuliah semester lalu itu
mengenai domba doli ya, itu lebih kita kenal dengan istilah cloning inti. Kemudian untuk cloning gen itu bisa Bapak Ibu lihat dan baca itu mengenai DNA rekombinan. Nah, kemudian di bahan perkuliahan kita juga sudah kita lihat bahwasanya teknologi DNA rekombinan dan cloning gen itu memiliki prinsip yang sama. Jadi yang pertama itu saya coba bahas dari secara etimologi bahwasanya cloning berasal dari kata klon yang diturunkan dari bahasa Yunani yang artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Kemudian secara terminologis bahwasanya cloning adalah proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekul asalnya. Kemudian cloning dalam bidang genetika merupakan replikasi segmen DNA tanpa melalui proses seksual. Jadi dapat kita ambil bahwasanya cloning ini kita membuat cetakan atau replikasi dari gen asalnya. Kemudian menurut Broker, cloning gen merupakan proses perbanyakan fragmen gen target dengan mengintroduksi DNA rekombinan ke dalam satu sel inang. Kemudian menurut Wong, cloning gen memberikan manfaat yang sangat besar bagi bidang bioteknologi. Proses cloning gen dapat menghasilkan protein penting dalam jumlah besar, khususnya protein-protein yang penting untuk terapi dan obat, ataupun menghasilkan tanaman pangan dan hewan ternak yang berkualitas baik untuk dikonsumsi. Bapak Ibu, itu beberapa definisi yang diberikan oleh ahli. Kemudian dalam melakukan cloning gen ada beberapa komponen yang kita perlukan. Yang pertama tentunya adalah sumber DNA yang kita kehendaki untuk pengerjaan cloning. Jadi dapat berupa DNA kromosom yang diisolasi dari inti sel atau DNA komplementer yang diperoleh dari penyalinan mRNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase yang disebut sebagai complementary DNA atau cDNA. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan enzim endonuklease restriksi. Sebagaimana yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya, ini mengenai enzim yang berperan ya. Ada enzim restriksi, nanti yang fungsinya untuk pemotongan DNA yang menjadi sumber gen yang kita inginkan. Kemudian satu lagi enzimnya adalah enzim ligase, jadi enzim yang berfungsi untuk menyambungkan kembali potongan DNA. Selanjutnya ada vektor. Jadi vektor ini merupakan molekul DNA yang berfungsi sebagai wahana ya atau kendaraan yang akan membawa satu fragmen DNA masuk ke dalam sel inang dan memungkinkan terjadinya replikasi dan ekspresi fragmen DNA asing tersebut. Jadi pada prinsipnya dalam cloning gen ini ada cutting dan pasting ya pada DNA yang kita inginkan, kemudian nanti kita masukkan ke host melalui vektor. Kemudian persyaratan utama suatu molekul DNA dapat digunakan sebagai vektor tadi harus mampu disisipi oleh DNA asing, kemudian dapat diintroduksi ke dalam sel inang, dapat bereplikasi secara independen di dalam sel inang dan memiliki penanda seleksi. Kemudian karakteristik lain itu bahwasanya vektor itu juga harus resistensi terhadap antibiotik tertentu, berukuran kecil. Kemudian menurut Stanfield tahun 97 bahwasanya vektor ini juga harus mudah dideteksi dan mudah diisolasi. Kemudian selanjutnya vektor sering digunakan pada cloning, ada beberapa jenis, yaitu ada istilahnya plasmid yang sama-sama kita kenal ya. Kemudian ada melalui virus, kemudian ada plasmid, vekmid, dan BAC maupun YAC. BAC Bacterial Artificial Chromosome dan YAC Artificial Chromosome atau YAC itu menurut Broker tahun 2005. Jadi pemilihan vektor ini tergantung kepada ukuran dari DNA yang akan kita gunakan dalam cloning gen. Kemudian selanjutnya komponen yang harus diperlukan dalam melakukan cloning gen itu adalah adanya inang atau host. Jadi tempat DNA yang kita kehendaki itu dibiarkan itu biasanya berupa organisme uniseluler. Nah, jadi contoh yang paling banyak digunakan itu adalah bakteri. Silakan dilanjutkan, Bu. Oke,
Selanjutnya, bagaimana kita untuk mengintroduksi DNA tersebut ke dalam sel inang. Jadi ada beberapa metodenya ya, Bapak Ibu. Jadi ada prainkubasi, ada kejutan panas atau head shock, kemudian ada penyembuhan, recovery, dan ada penapisan atau screening. Nah, saya akan coba jelaskan mengenai prainkubasi terlebih dahulu. Prainkubasi ini merupakan suatu tahapan mengkondisikan sel yang akan menjadi inang tersebut dalam kondisi cekaman. Jadi saat dia dalam kondisi cekaman, kita beri larutan CaCl sehingga nanti dinding selnya lebih permeable. Nah, permeable artinya tujuannya untuk mempermudah kita memasukkan plasmid yang kita gunakan itu ke dalam sel inang atau host ini. Kemudian ada inkubasi, jadi plasmid ditambahkan ke dalam suspensi sel. Kemudian adanya kejutan panas atau head shock, itu ditambah permeable-nya dinding sel dari sel inang ini dengan menaikkan suhu ya, dipaparkan pada suhu 42 derajat. Kemudian selanjutnya ada penyembuhan atau recovery, yaitu penyembuhan pasca cekaman setelah diberikan prainkubasi, inkubasi maupun head shock. Dan selanjutnya adalah penapisan atau screening, di mana sel inang ini ditapis pada medium padat. Jadi sebelumnya Bapak Ibu kan kita sudah mengenal juga bahwasannya pemindahan DNA secara alami yang ada di alam itu kan kita kenal khususnya pada bakteri itu ada melalui konjugasi, kemudian ada transformasi maupun transduksi. Nah, jadi sebenarnya metode yang digunakan dalam cloning gen ini mengambil prinsip dari yang sudah ada di alam. Nah, yang paling dekat itu adalah transformasi. Nah, selanjutnya ini kita masuk kepada tahapan-tahapan cloning yang lebih rinci, yang sebelumnya kita hanya berbicara bagaimana kita mengintroduksi DNA yang kita inginkan itu ke dalam inang atau host ya. Nah, jadi yang pertama tahap yang dilakukan itu adalah Bapak Ibu, kita harus melakukan penentuan sekuen atau fragmen DNA yang kita inginkan. Jadi ada tekniknya itu ada melalui sequencing. Ya, tujuannya untuk memastikan fragmen DNA yang diisolasi adalah gen target yang sesuai kehendak kita. Kemudian yang kedua ada menggunakan polymerase chain reaction atau PCR yang merupakan teknik amplifikasi sekuen DNA spesifik secara in vitro dengan proses pemanjangan primer pada untai komplementer. Nah, kemudian reaksi PCR ini kita menggunakan alat ya atau mesin thermal cycler yang dapat mengatur suhu dengan 3 tahapan dalam siklus PCR. Nah, jadi tahap awal reaksi PCR itu ada pemisahan untai ganda DNA yang kita kenal dengan istilah denaturasi yang dilakukan pada suhu 95 derajat Celcius. Kemudian tahapan yang kedua itu ada pemasangan basa primer setelah dilakukan pemisahan tadi. Nah, dengan untai DNA cetakan. Ini istilahnya dikenal dengan annealing. Pada suhu 50 sampai 65 derajat Celcius. Nah, kemudian pada suhu 72 derajat Celcius itu berlangsung sintesis untai DNA baru melalui enzim DNA polimerase. Bapak Ibu bisa kita lihat gambar dari proses PCR. Ya, Bapak Ibu ada tahapan denaturating, annealing, dan ada tahap sintesis atau extension melalui thermal cycler pada gambar berikut ini. Oke, ini denaturating tahap pertama, ini memisahkan, kemudian annealing, pembentukan basa pasangannya, baru pencetakan DNA barunya. Selanjutnya, Bu Ria, setelah dilakukan sequencing maupun melalui teknik PCR tadi, jadi satu fragmen DNA yang mengandung gen target yang akan diklon, selanjutnya akan diinsersikan atau dimasukkan ke dalam molekul DNA sirkular yang kita sebut sebagai vektor. Bisa saja berupa plasmid atau melalui virus atau bakteriofag atau kosmid, kemudian tadi ada IAC dan BAC juga untuk menghasilkan molekul DNA rekombinan. Jadi faktor yang bertindak sebagai wahana atau wadah tadi akan membawa gen masuk ke dalam sel inang atau sel host melalui plasmid. Kemudian DNA rekombinan yang dihasilkan
kemudian ditransformasikan ke dalam sel inang. Jadi contoh yang biasa kita lihat adalah bakteri Escherichia coli untuk memproduksi gen target kita supaya lebih banyak. Nah, kemudian di dalam sel inang, vektor tadi melakukan replikasi, menghasilkan banyak turunan identik. Nah, baik vektornya sendiri maupun gen yang akan dibawanya. Jadi konsep dari sel inang kita tadi menghasilkan cetakan yang identik dengan asalnya. Jadi ketika sel inang membelah, salinan molekul DNA rekombinan yang mempunyai gen target tadi diwariskan pada progeni dan terjadi replikasi vektor untuk selanjutnya. Nah, kemudian setelah terjadi sejumlah besar pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik tadi. Kemudian gen-gen target yang ada dalam sel inang akan diekspresikan dan akan menghasilkan produk gen yang kita inginkan. Lanjut, Bu Heri ya. Ini Bapak Ibu, salah satu contohnya mungkin sebelumnya kita kenal ada istilah insulin ya. Nah, kita ingin memproduksi hormon insulin. Coba lihat gambarnya dulu Bu Heri, yang di atas. Oke. Nah, ini sequencing ya Bapak Ibu, tahapan pertama yang dilakukan sebelum dilakukan pemotongan. Nah, jadi gambar yang di sebelah kanan ini dapat kita lihat tahapannya. Jadi sudah ditentukan fragmen DNA yang akan diklon. Kemudian komponen berikutnya kita harus mempunyai plasmid yang akan menjadi vektor. Kemudian secara enzymatically ya itu akan digabungkan kepada plasmid sehingga terbentuk rekombinan plasmid. Kemudian plasmid ini akan dimasukkan ke dalam inang atau hostnya. Melalui di sini contoh yang diberikan adalah Escherichia coli. Kemudian setiap pembelahan dari sel inang ini akan membawa gen target yang kita inginkan tadi, seperti penjelasan sebelumnya. Oke, ini contoh-contoh aplikasi dari cloning gen tadi ya Bapak Ibu. Ada produksi hormon pertumbuhan manusia, human growth hormone atau HGH. Kemudian contoh-contoh yang sering ditemukan di buku SMA Bapak Ibu ya, ada produksi insulin yang mungkin banyak dikasih subjudulnya itu adalah teknologi DNA rekombinan. Selanjutnya ada cloning onkogen manusia, kemudian untuk produksi tanaman tahan hama, dan ada juga yang gennya diambil untuk tahan hama, ya. Kemudian untuk gen pembersih limbah atau bioremediasi, kemudian ada juga fingerprinting ya, DNA fingerprinting yang digunakan. Oke, ini beberapa aplikasinya setelah dilakukan cloning gen atau cloning molekul kepada beberapa pemanfaatan untuk kesejahteraan hidup manusia, ada di bidang kesehatan, pertanian, dan beberapa bidang lainnya untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menentukan keberhasilan bahwasanya cloning ini dapat berhasil atau tidak, jadi itu dilakukan melalui tahapan seleksi hasil cloning. Jadi melalui proses seleksi ini, cloning transforman yang membawa DNA rekombinan atau DNA target yang kita inginkan, cloning dapat dibedakan dari transforman yang tidak membawa DNA target. Nah, jadi proses seleksi dapat dilakukan dengan sejumlah metode, yaitu hibridisasi DNA probe, kemudian hibridisasi antibodi monoklonal, dan seleksi trien. Kemudian menurut Wong ya juga bahwasanya metode yang umum digunakan adalah seleksi antibiotik dan alfa komplementasi. Jadi contohnya di sini gen penanda seleksi antibiotik ampicillin yang dibawa oleh vektor plasmid akan mengekspresikan sifat resistensi ampicillin kepada sel inang setelah ditransformasi dengan mengkode enzim beta-laktamase. Jadi enzim tersebut dapat menghidrolisis cincin beta-laktam pada ampicillin. Jadi sel inang yang berhasil mentransformasi plasmid dapat tumbuh membentuk koloni pada medium agar
dengan antibiotik. Nah, ini merupakan bentuk atau bukti dari keberhasilan dari cloning gen tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan terkait materi kami, baik dari materi enzim yang akan memanipulasi DNA maupun dari cloning gen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan diskusi, di mana Bapak Ibu yang ingin terlebih dahulu memberikan saran kepada kelompok kami, baik itu dari materi yang belum kami sampaikan atau sumber-sumber lain yang Bapak Ibu baca, kami persilakan terlebih dahulu. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau tambahan dari materi yang kami sampaikan, kami persilakan. Baik, mungkin tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputaran materi yang kami bahas, kami persilakan. Izin bertanya Pak Raffi. Ya, terima kasih Bu Rani Dwi Suci. Silakan Bu Rani. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin, tadi kan Bapak sudah memaparkan materi mengenai cloning gen dan enzim-enzim untuk memanipulasi DNA. Jadi kan kita di satuan pendidikan seperti di SMP atau SMA itu kan lebih mengenal pengertian dulu atau istilah dulu, mengenalkan ke siswa. Jadi saya sebenarnya ingin meyakinkan seperti itu pengertian atau mungkin lebih secara rincinya. Tadi kan ada cloning gen, cloning DNA, DNA rekombinan, dan itu tuh memang sering terputar-putar seperti itu, tertukar-tukar juga. Tapi kalau cloning inti yang seperti di domba doli mungkin bisa lebih dipahami seperti tahapan-tahapannya. Tapi kalau mengenai cloning gen, cloning DNA dan DNA rekombinan itu saya mohon lebih diapakan Pak pengertiannya atau mungkin perbedaan dari ketiga hal tersebut yang mungkin sering tertukar seperti itu. Menurut saya ini kalau dipaparkan untuk siswa ini sering tertukar-tukar juga, seperti halnya saya juga sering tertukar antara cloning gen apakah sama dengan cloning DNA atau mungkin DNA rekombinan juga DNA rekombinan, atau nanti kan ada rekombinan, hasil rekombinan plasmidnya termasuk ke DNA rekombinan apa tidak, seperti itu Pak. Mohon lebih dijelaskan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani. Ini terkait istilah ya, mulai dari yang di awal kami sampaikan tadi, bahwasanya mana DNA rekombinan, kemudian cloning gen, kemudian ada juga cloning molekuler juga ya istilahnya, Bapak Ibu. Jadi Bu Rani kita terima dulu. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Izin Pak Raffi. Ya, ada Bu Mayusri. Oke, kepada Bu Eka, silakan Bu. Terima kasih. Tadi kan menyampaikan untuk memanipulasi DNA itu ada digunakan beberapa enzim. Nah, proses cloning itu merupakan salah satu contoh dari manipulasi gen. Nah, yang jadi pertanyaannya, dalam cloning itu apakah menggunakan seluruh jenis enzim yang disampaikan tadi atau tidak? Kemudian bagaimana cara menentukan enzim yang cocok untuk melakukan cloning?
Terima kasih Bu Eka. Ini mengenai enzim yang memanipulasi DNA tadi ya Bu Eka ya. Apakah digunakan seluruhnya, kemudian bagaimana menentukan yang cocok. Iya. Oke, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang audiens, dipersilakan. Saya bertanya Pak Raffi. Oh ya, Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebentar Pak Raffi, sudah ada dari Pak Razak, Pak Raffi. Ya, oh, iya. Bapak Ibu, sepertinya Pak Tommy-nya hilang. Mungkin lanjut aja kepada Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan, dipersilakan. Ada Pak Ahmad Subari, silakan Pak Bari. Ada pertanyaan Pak Bari? Suara saya jelas Pak Raffi. Maaf sebelumnya Pak Raffi. Oh ya, Pak Tommy-nya kembali lagi. Silakan Pak Tommy. Ya. Pak Tommy, silakan. Baik, untuk materinya sangat baik ya, disampaikan oleh kelompok pertama tentang enzim-enzim yang manipulasi dan cloning gen ya. Itu mas tentang sangat detail tadi ya, tentang ada cloning gen. Sebenarnya sini singkat saja pertanyaan saya berkaitan dengan cloning gen Pak Raffi ya. Cloning gen kalau kita perhatikan lebih lanjut, perkembangan dari DNA rekombinan ini merupakan awal atau cikal bakal dari munculnya gen cloning atau cloning gen Pak Raffi. Tentu ada faktor yang baik berasal dari bakteri maupun dari bacteriofag maupun lain sebagainya. Khususnya dari pilihan saya Pak Raffi, faktor yang digunakan itu bahkan ada sel yang digunakan yaitu sel prokaryotik maupun eukaryotik. Dalam pengaplikasian Pak Raffi, terutama dalam pembuatan onkogen Pak Raffi, produksi onkogen pada manusia Pak Raffi tadi yang terlahir tadi, itu bagaimana proses vektornya Pak Raffi, tahap proses onkogen itu apalah itu ada peranan dari sel prokaryotik sebagai plasmid atau sel eukaryotik sebagai plasmidnya Pak Raffi. Mungkin itu Pak Raffi. Tanya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. Tadi sepertinya Nanggu, tadi ada Bari juga mau mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Bari. Terima kasih Pak Raffi. Itu Saya jelas Pak Raffi. agak kecil Pak Bari, suaranya Pak Bari. Tanya Pak. Oke, silakan Pak Bari. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya yaitu salah satu aplikasi daripada cloning gen ini kan berdampak terhadap keanekaragaman. Kita kan cenderung memilih gen-gen yang unggul yang dikloningkan gitu. Mungkin pertanyaannya khususnya yang dapat ditawarkan gitu kan supaya cloning gen ini agar tidak berdampak pada keanekaragaman hayati seperti apa gitu Pak. Mungkin itu aja Pak Raffi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bari atas pertanyaannya. Baik, mungkin sudah cukup 4 pertanyaan dari Bapak Ibu audiens terkait materi ini mengenai enzim manipulasi DNA maupun mengenai cloning gen. Terlebih dulu saya akan coba jawab pertanyaan dari Ibu Rani. Ini pembahasan ini mungkin sudah kami bahas sedikit juga di awal tadi, bahwasannya kita masih sering mencampur adukan itu antara istilah cloning gen, kemudian DNA rekombinan, kemudian ada juga istilah cloning molekuler,
ya. Kemudian ada juga buku-buku SMA itu berani yang mengatakan rekayasa genetika. Nah, jadi mungkin beberapa materi itu mungkin masih membuat guru maupun siswa sendiri bingung mengenai beberapa konsep-konsep tersebut. Jadi kalau cloning yang kita bahas semester lalu dan yang ada di dalam buku SMA mengenai domba Dolly itu mungkin jelas bedanya bahwasanya itu adalah cloning inti, dan subjudul yang ada di materi-materi SMA itu biasanya ditulis saja dengan kata cloning. Jadi hanya cloning saja. Nah, kemudian ada juga istilah DNA rekombinan, itu teknologi DNA rekombinan. Jadi teknologi DNA rekombinan itu sama halnya dengan yang kita bahas pada hari ini, yaitu cloning gen. Nah, jadi kan prinsip dasarnya itu adalah memasukkan DNA yang kita ya yang sel host. Nah, yang pertama tujuannya itu untuk membuat gen tersebut agar tetap ada, kemudian melalui cara perbanyakan gitu. Jadi duplikat ya diperbanyak. Jadi sama dengan teknologi yang dijelaskan di buku-buku SMA itu. Kemudian ada juga istilah lainnya bahwasanya ada juga yang namanya cloning molekuler. Jadi kita bicaranya perbanyakan atau ciplakan itu yang dibentuk dalam tingkatan DNA ya atau gen. Nah, sehingga molekuler. Berbeda dengan cloning tingkat sel ya, atau yang membahas organisme secara multiseluler seperti cloning inti. Yang mana tujuannya itu sama-sama untuk menghasilkan sifat yang baru yang menguntungkan gitu. Nah, saya rasa itu Bu Ni untuk penjelasannya sedikit. Jadi kesimpulannya DNA rekombinan itu sama dengan cloning gen menurut saya dan hasil dari yang saya baca. Ada tambahan dari Bu Eria sebagai rekan saya kali ini di kelompok 1. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Bu Eria. Tidak ada dari rekan saya. Mungkin saya minta juga pendapat dari rekan-rekan audiens mengenai beberapa konsep yang dipertanyakan oleh Bu Rani. Dipersilakan Bapak Ibu. Izin menambahkan, Pak Raffi. Ya, silakan Bu Nindya. Baik, terima kasih kepada Bang Raffi dan juga audiens sudah memberikan kesempatan. Di sini dia akan mencoba menjawab pertanyaan dari Karani terkait mengenai konsep antara apakah cloning gen itu sama dengan cloning DNA, kemudian apakah cloning gen itu juga sama kan dengan DNA rekombinan. Nah, seperti yang kita pelajari pada semester lalu, bahwa cloning gen itu dia bermain dengan gen atau DNA. Jadi menurut Nindi, cloning gen itu sama dengan cloning DNA. Nah, untuk konsep yang kedua, di mana apakah sama cloning gen itu dengan DNA rekombinan? Berdasarkan dengan sumber yang ini baca, ternyata di sini ada sedikit perbedaan, di mana yang kita ketahui kalau cloning gen itu berarti menghasilkan sesuatu yang sama persis dengan apa yang menjadi asal dari cloningnya. Jadi dia itu bermain melalui gen-gen yang sudah ada. Nah, sedangkan kalau DNA rekombinan dia menghasilkan sesuatu yang baru juga, tetapi menggabungkan dua sifat, dua DNA yang berbeda. Jadi itu menurut ini ada sedikit perbedaan antara cloning gen sama DNA rekombinan. Itu yang dapat ini disampaikan, yang dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Nindya. Ada dari rekan lain yang ingin menambahkan juga? Oke, sepertinya tidak ada dari rekan-rekan yang lainnya. Jadi Bu Rani di sini mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Nindya tadi mengenai perbedaannya yang jelas juga antara DNA rekombinan dengan cloning gen. Tapi dari menurut kami sudah menyampaikan juga
dari beberapa sumber yang kami baca dan ditambahkan tadi oleh Bu Nindya juga. Kami kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Rani, dan untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan disampaikan dan diluruskan oleh Ibu dosen pengampu kita. Bagaimana Bu Rani? Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya, dan pada Saudari Nindya terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rani. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Mayusri mengenai enzim-enzim yang memanipulasi DNA tadi. Saya rasa kepada rekan saya Bu Eria bisa terlebih dahulu menjawab mengenai enzim dan apa saja pertimbangan-pertimbangan digunakan untuk menggunakan enzim-enzim tersebut. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bu Eria. Ya, terima kasih Pak. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apakah enzim itu digunakan pada cloning atau tidak. Jawaban di sini tuh seperti yang kita prinsip kerja cloning itu kan menyalin materi genetik DNA satu individu dan memasukkannya ke dalam suatu embrio untuk menggantikan materi genetik embrio berikutnya tersebut. Lalu ada proses dari cloning itu sendiri. Itu yang pertama kan DNA-nya diambil dari sel makhluk hidup yang akan di-cloning, di cloning. Potongan DNA yang dipilih dari organisme sumber dengan menggunakan enzim retriksi. Lalu yang kedua ada pembuatan DNA disisipkan ke dalam vektor dan ujung DNA digabungkan dengan DNA vektor dengan ligasi. Lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam sel inang, sering berupa bakteri atau ragi oleh sebuah proses yang disebut transformasi. Sel inang ini menyalin DNA vektor beserta DNA mereka sendiri, membuat banyak salinan DNA di sisi vektor yang diisolasi atau yang dipisahkan dari DNA sel induk dan dimurnikan lalu dimasukkan. Lalu ada embrio dengan DNA salinan ini akan tumbuh dan dalam kandungan, dan bila proses cloning berhasil maka akan lahir individu yang sama dengan individu sumber DNA. Jadi kalau ditanya apakah digunakan, ya jawabannya mungkin digunakan. Contohnya saja mungkin yang pernah terjadi itu seperti cloning pada domba Dolly, dan setelah cloning pada domba Dolly itu berhasil, maka selanjutnya hewan lainnya berhasil di-cloning seperti sapi, kuda, kelinci, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Pak Raffi. Ya, terima kasih Bu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu audien ada yang ingin menambahkan sebelum kita kembalikan kepada penanya. Tidak ada sepertinya. Kita kembalikan terlebih dahulu Bu Yusri. Terima kasih Pak Raffi, saya rasa cukup jelas. Ibu Yusri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Tommy ini mengenai onkogen ya pada manusia yang digunakan pengaplikasiannya pada cloning gen. Nah, jadi dari sumber yang saya baca, Pak Tommy, ini sudah ada beberapa bentuk onkogen yang sudah diklonkan. Contohnya itu adalah gen neuroblastoma yang sudah diklon menggunakan bantuan tRNA. Kemudian ada juga gen kanker pada paru-paru yang cloning gennya ini dibantu oleh bakteriofag. Ya, ada 35 macam fag yang mengandung rangkaian yang menjadi vektor dari pengklonan gen kanker paru-paru ini. Nah, jadi selain dari neuroblastoma dan gen kanker pada paru-paru ini juga ada gen-gen lainnya yang sudah diklon
yang sudah melalui proses pengklonan. Nah, jadi dari sumber yang saya baca, saya mendapatkan dua bentuk itu, ya, ada neuroblastoma maupun gen kanker pada paru-paru yang sudah dilakukan melalui vektor bakteriofag. Saya rasa itu jawaban dari kelompok kami, Pak Tommy. Bu Eria, dipersilakan juga untuk menambahkan. Pas, Pak. Mungkin ada dari rekan lain. Ya, dari rekan-rekan lain dipersilakan juga. Oke, tidak ada sepertinya dari rekan-rekan lain. Bagaimana Pak Tommy, kami kembalikan? Baik, terima kasih atas jawaban Pak Raffi. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Tommy. Satu pertanyaan lagi, saya minta kepada Pak Ahmad Subari, bisa diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya yaitu cloning gen ini kan bisa berdampak terhadap menurunnya keanekaragaman hayati ya. Nah, kenapa? Karena kan dikhawatirkan nanti orang mengkloningkan gen-gen yang bersifat unggul, sementara yang gen-gen yang tidak unggul hilang, sehingga menyebabkan keanekaragaman yang nantinya akan berdampak pada keanekaragaman hayati, keanekaragaman gen ya, nanti sampai naik-naik terus keanekaragaman hayati. Nah, solusi yang dapat ditawarkan agar cloning gen itu tidak berdampak pada keanekaragaman hayati. Seperti itu, Pak Raffi. Baik, terima kasih Pak Bari. Jadi apa solusi yang bisa ditawarkan agar cloning gen ini tidak berdampak pada keanekaragaman gitu ya? Bu Eria, mau jawab lebih dulu, Bu? Sedang mencari, Pak. Baik, jadi saya coba jawab pertama Pak Bari mengenai pertanyaan dari Pak Bari ini. Jadi mungkin ya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Bari tadi, orang-orang lebih banyak melestarikan gen-gen yang mungkin sifat-sifatnya unggul. Jadi nanti lebih banyak gen-gen unggul tersebut dihasilkan, sementara yang lainnya itu nantinya akan bisa berkurang dan memudar. Jadi menurut kelompok kami, jadi solusi yang ditawarkan itu adalah bagaimana kontrol manusia untuk melakukan proses cloning gen ini. Jadi mungkin diseleksi mana yang lebih bermanfaat dan tidak terlalu mengutamakan hanya satu atau dari dua jenis gen saja yang diperbanyak gitu, sehingga kesetimbangan akan keanekaragaman itu tetap terjaga. Jadi yang pertama itu dalam teknik rekayasa genetika, ya, itu yang dilakukan itu kultur jaringan pada tanaman, ya, cloning gen pada dan beberapa cloning pada hewan itu tergantung kepada kontrol manusia untuk melakukan beberapa teknik dalam rekayasa genetika tersebut, sehingga tidak menghilangkan yang istilahnya itu adalah plasma nutfah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tetap lestari, tetap terjaga sehingga tidak didominasi oleh gen-gen unggul saja. Sementara gen-gen yang sebelumnya sudah ada, sifat-sifat yang sebelumnya sudah ada itu juga tetap dilestarikan. Bagaimana Bu Eria, ada tambahan? Cukup mungkin Pak. Mungkin Cukup, ada yang lain. ya, kita minta kepada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan, dipersilakan.